Halo guys, hari ini kita lagi mau nge-review tentang dashcam. Kita ada beberapa dashcam, mereknya ada Lingdu. Seven Lima ini produk yang saat ini sudah dikenal banyak orang lah. Kita itu saat ini sedang ada home service. Kenapa kita nge-review dashcam? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang udah sadar akan pentingnya dashcam itu. Dashcam itu kan kalau misalkan kita di jalan ada kenapa-napa kan kita ada bukti lah. Tes, cek, 1 2 3, 1 2 3, let's go. Halo guys, hari ini kita lagi mau nge-review tentang dashcam. Kita ada beberapa dashcam, mereknya ada Lingdu, sama Seventy-My, sama Mirai Vision. Terus, kenapa kita nge-review dashcam? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang udah sadar akan pentingnya dashcam itu. Dashcam itu kan kalau misalkan kita di jalan ada kenapa-napa kan kita ada bukti lah ceritanya gitu loh. Terus kalau misalkan kita disenggol orang, kita ada bukti, maksudnya disenggol orang, oh bukan kita yang salah nih, ini kita ada dashcamnya, ada videonya gitu loh. Jadi memang sangat penting sekali. Nah, dashcam itu juga ada fitur unggulannya guys. Jadi kalau misalkan posisinya mobilnya lagi parkir, kalau mobilnya ditabrak gitu ya, dia bisa nyala, dia bisa lihat siapa yang nabrak gitu. Kayak gitu ya. Kita mulai dari mana Dam? Dari yang paling murah itu. Jadi saya mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal ya. Jadi yang paling murah itu saat ini adalah Lingdu D200. D200 ini saya buka ya. Pertama sebelum saya buka barangnya, saya bacain dulu speknya. Saya soalnya bukan reviewer guys, jadi saya mesti ngeliat dulu nih speknya. Lingdu D200 itu 2K. 2K itu maksudnya resolusi dari lensanya. Nih ya, saya bacain ya. Video resolusinya teknologi HDR untuk melakukan perekaman video hingga resolusi Ultra HD 2K depan dan 720p untuk kamera belakang. Fitur G sensor dilengkapi dengan parking mode yang membutuhkan hardware kit ya. Tahan terhadap bla 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 lah, itu mah kalian udah paham lah. Nah, kita lihat sekarang. Jadi ini Lingdu yang paling murah di antara ini semua. Dia sudah paketan dia itu tidak terpisah hardware kitnya. Ya kan, hardware kitnya nggak terpisah kan, langsung dapat. Oh mana? Oh ini dia nih, sorry. Terpisah boxnya, tapi pas beli langsung dapat ininya. Kan kalau misalkan kalau Seventy-My kan beli bisa pakai hardware kit bisa enggak. Kalau ini langsung dapat nama ininya, langsung dapat. Emang terpisah boxnya. Oke, kita lihat ya. Bentuknya kayak gimana sih ini Lingdu nih? Waduh, ini reviewer asal-asalnya guys. Jadi kita nggak bisa dibandingin sama si David ya, misalkan ya. Wow, jauh banget, orang baru mulai. Tuh, ini barangnya gini guys. Coba dan biar nanti ada cuplikannya. Nih barangnya gini, kalau bentuknya sih oke lah ya, bagus ya, simple tuh, nggak gede juga bentuknya, apa nih, memanjang ke kanan, melebar gitu, slim, 2K wifi, Lingdu tuh ya. Kalau dari bahan oke sih, nggak kelihatan kayak murah-murah gitu, enggak, masih oke. Beratnya juga pas ya, nggak berat banget tapi nggak enteng tuh, kelihatannya sih oke sih, bagus tuh tampilan seperti itu. Ini bagian belakangnya nih guys. Nah, bagian belakangnya agak kecil ya guys tuh. Ini kabel-kabelnya tempel di kaca belakang. Ini bisa di apa, diturun naikin tuh, bisa digini-giniin ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti saya pinggirin dulu. Kalau abis ini kita lihat hardware kitnya. Udah dapat nih paketannya nih, saya pindahin dulu hardware kitnya. Nah, keunggulan Lingdu ini, hardware kitnya itu bisa on tanpa mobilnya ditabrak. Jadi dia masuk parking mode, kan namanya parking mode guys. Dia masuk parking mode itu 24 jam. Sebenarnya kayaknya nggak nyampe 24 jam sih sebenarnya. Cuma jadi gini, jadi kan kalau Seventy-My itu kena tabrak dia baru nyala ya guys. Jadi kena tabrak itu dia semacam ada sensor geraknya guys. Jadi mobilnya ketabrak, pek gitu dia langsung nyala.
Kalau ini dia pas langsung kita berhenti matiin mobil, dia pun sudah ngerekam. Dia sudah ngerekam tanpa ditabrak. Jadi ada dua mode, ada yang ditabrak, ada yang ngerekam. Tapi ngerekamnya itu, nah makanya ini bedanya. Ngerekamnya itu dia kan, kalau ngerekam itu berarti kan dia ambil energi kan guys, ambil energi di aki. Kalau misalkan terusan nyedot di aki, ya akinya soak lama-lama. Nah dia itu ada pengamannya di hardware kitnya ini sampai berapa volt ya. Udah mau gitu, berapa volt ini bisa di setting. Jadi kita nyedot energinya itu sampai berapa lama. Kalau sudah voltasenya udah mulai sampai mana gitu ya, di setting dia langsung stop nyedot, istilahnya gitu, stop nyedot energi dari akinya. Nah itu ya apa keunggulannya sih, seperti itu ya. Bentuknya ya seperti ini guys, kecil nih hardware kitnya nih. Kalau misalkan di 75 ini hardware kitnya. Oke, ini 2K dengan harga online barangnya saat ini ya. Harga barang tok ya 1950 guys di online. Kita ada barangnya. Nah, di kita itu ada ongkos pasang. Jadi kalau sebenarnya kalian misalkan beli di tempat lain pun boleh, pasang di kita boleh, ada ongkos pasang. Bedanya di mana sih kalau misalkan beli sama kita sama beli di luaran? Bedanya kalau misalkan kalian komplain, kalau beli di kita kan di satu pintu, satu jalur. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kalian tinggal datang atau kontak kita yang beresin nih dari A sampai Z selesai. Kalau misalkan kalian beli online di tempat lain, jadi kalau barangnya ada apa-apa itu ya komplainnya ke tempat belinya. Kita kan hanya pemasangan doang. Jadi kalian ke dia dulu gitu loh, baru ke kita ngomong. Nah kita cuma ongkos pasang doang. Enaknya sih sebenarnya di satu pintu di tempat kita. Ini saran doang sih guys. Oke. Kemudian kita lanjut ke Lingdu apa nih? 02, LD02 ya. Saya buka nih guys. Oke, ini saya buka dulu ya. Nah, ini barangnya Lingdu apa Lingdu D02 ya. Ini yang 4K nih guys. Ini yang 4K, bentuknya seperti ini. Bentuknya kayak kotak gitu ya. Nah, penempatannya ini biasa nanti ditempel di belakang spion tengah. Jadi misalkan spion tengah di sini gimana, begini ya spion tengah, terus dia di baliknya itu biasanya. Jadi nggak gitu kelihatan lah kalau di pandangan mata ya. Nah, kita lihat di sini ada tombolnya. Ini tombolnya nih, itu sama buat SD card nih di sini nih. Ini SD card di sini. Ini lensanya lah ya. Bentuknya seperti ini. Tombolnya ada di dua sisi guys, ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini. Lebih jelasnya teknisi saya yang tahu. Oke, seperti ini ya. Kita lihat sekarang perkabelannya. Ini kamera belakang ini. Nah, kalau ini kan, nah ini jepitannya tuh guys, tuh di sini gitu. Nah, ya. Ini kamera belakangnya guys. Kamera belakangnya mirip-mirip deh bentuknya sama yang gitu. Yang tadi bapak tuh Lingdu yang 2K itu sama kok, mirip-mirip kamera belakangnya. Sama guys, kamera belakangnya. Copot. Oke. Dapatnya kayak gitu, terus sama dapat kayak gini guys, dapat apa, alat buat tongkel lah gitu ya, buat nempel. User manualnya. Oh iya, sama ini guys, apa nih namanya, tatakan ya, bahasa gue jelek banget. Stiker buat nempel. Iya, stiker buat nempel di kaca depan itu loh. Jadi dia nempel ini dulu di kacanya, baru nempel dia nih. Baru nempel pakai yang apa? Double tip lah istilah gitu. Dapat kayak gitu. Dapat pada beberapa nih. Oke, pindahin lagi. Ini harganya dan speknya. Ini kita lihat dulu speknya ya. Video resolusi menggunakan teknologi Wide Dynamic Range untuk merekam video dengan kualitas hingga Ultra HD 4K. Fitur G sensor dilengkapi dengan mode parkir, menggunakan hardware kit, bla bla bla. Sama sih guys, sama kayak gitu. Dia cuma bedanya dia 4K ya guys. Dia 4K. Harga online full set tuh berarti sama sama hardware kit sama memori. Yang tadi yang Lingdu yang itu juga udah sama memori ya. Memorinya itu 128 GB guys. Jadi biasa kan ada orang yang memorinya
misalkan dikasih gratis gitu ya, berarti kan memori kecil. Kalau kecil ya kita ngerekam sedikit udah habis. 128 oke lah, masih lumayan lah. Full setnya saat ini ya harga online 2850. Nah kalau pas sama kita ada plus ongkos pasang guys, kira-kira seperti itu ya. Oke, habis itu lanjut ke 70 My. Nah 70 My ini produk yang saat ini sudah dikenal banyak orang lah. Kita buka yang A510 guys. Nih A510 ya, kita buka ya. Oke guys, yang sekarang saya lagi buka ini adalah 70 My tipe A510 ya guys. Kita buka sekarang. Oke, barangnya seperti ini ya, barangnya seperti ini bentuknya nih ya, seperti ini. Jadi nanti kalian tempelnya biasa di kaca depan, di tengah, di balik spion tengah ya. Nah yang nempel itu nanti yang di sini nih. Nah dia ada layarnya juga ya. Ini layarnya di sini. Layar kecilnya. Kemudian di sebelah kanan itu ada slot untuk SD card. Kemudian untuk kabel. Ya. Tombol-tombolnya adanya di belakang sini ya. Sini. Nah ini lensa kameranya. Ini juga bisa diturun naikin guys tuh. Bisa turun naikin. Udah paling kayak gitu. Kabel nih sebelah sini. Dapatnya apa aja sih? Aduh, biasa kan orang review dia dapatnya apa aja, aku lupa mulu ngomongnya. Dapatnya apa aja nih guys? Dapatnya ini biasa tuh congkelan-congkelan ya. Kemudian ini sebenarnya kalau nggak pakai hardware kit, dia ada colokan ini guys, colokan untuk di apa namanya? Di lighter. Nah bedanya apa sih dengan yang tadi Lingdu? Kalau Lingdu itu memang sudah paketan dapat hardware kitnya biasanya. Kalau ini bisa dipisah, bisa kalian nggak beli sama hardware kitnya. Kalau nggak beli sama hardware kitnya, artinya kalian itu pada saat mobilnya posisi mati di parkir, kalau ditabrak ya nggak kelihatan, nggak ada apa-apa karena kan nggak ada hardware kitnya. Gitu ya guys. Ini kabel-kabel doang sih, kabel-kabel. Reviewer males ya, kabel-kabel aja udah. Gitu lah pokoknya. Dapatnya kayak gitu ya, congkel-congkelan ya. Ini di sini. Cek gitu ya, tempel. Jadi itu kalian pilih sendirilah. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Kalau Lingdu itu ya balik lagi, dia garansinya 18 bulan. Kalau ini garansinya 12 bulan. Lingdu itu ada dua mode, ada parking yang ditabrak juga bisa nyala, sama yaitu yang tadi parking mode-nya itu langsung bisa ngerekam dalam beberapa saat ya. Karena tergantung dia nyedot aki sampai mana, dia minta stop sendiri tuh hardware kitnya. Nah kalau 70 My tunggu ditabrak baru dia nyala beberapa menit. Nah ini bentuk hardware kitnya guys. Bentar ya, kita buka dulu. Ini bentuk hardware kitnya seperti ini. Biasa dipasangnya juga ke aki mobil ya, jadi mungkin semacam sensor lah gitu ya. Nih jadi dia ini pas mobil nyala itu dia ngambil energi dari aki lah, kan aki kan pas mobil nyala kan berarti kan nge-recharge kan, dia ngambil energinya di situ. Jadi semacam kayak baterai kecil lah, dan ada sensornya, kurang lebih kayak gitu guys. Oke, speknya sekarang ya guys. Video resolusi set HDR front 1944 pixel, rearnya 1080p, didukung oleh sensor canggih. Nah beda gitu ya, didukung oleh sensor canggih Sony Starfish 2 IMX675. A510 mengeluarkan kekuatan HDR dan pencitraan cahaya rendah yang superior dengan frame rate tinggi 60 fps. Ini menjamin peningkatan stabilitas dan performa di jalan yang mulus. Menghasilkan gambar 1944 pixel, menunjukkan yang unggul dalam setiap detailnya. Nah oh iya, kalau saya baru ingat lagi nih, A510 itu bisa digabungin sama hardware kit yang 4G guys. Jadi harganya nanti ini beda nih kalau sama hardware kit yang 4G ya. Kalau hardware kit yang 4G itu bisa apa Dam? Bisa mantau dari HP. Ya, walaupun kita nggak di mobil ya. Jadi dia itu live nggak? Live ya. Oh bisa ketahuan mobilnya kemana gitu? Iya. Oh guys, nah, itu GPS tracker. kayak ada GPS tracker ya. Oke, seperti itu ya guys. Jadi dia ada hardware kitnya itu ada dua jenis. Ada yang biasa yang tadi saya bilang, tabrak mobil bla 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 dia nyala.
Kalau yang 4G itu dia bisa nge-track ya posisi live-nya ya, posisi dia di mana ya, kayak gitu guys. Otomatis ya pasti lebih mahal ya. Oke, jadi kalau full setnya dia di harga sekitar 3 jutaan. Ini pakai hardware kit yang bukan 4G kan? Bukan 4G. Itu belum pasang ya guys. Kalau plus nanti kalau misalkan nama kita nanti plus ada ongkos pasang lagi. Untuk detailnya ntar bisa WhatsApp ke kita. Oke, kita ke 75 yang A810 ya. Nah, ini yang termahal ya. Berarti ya. Termahal tipe tingginya yang 4K ya. Oke, sekarang kita mulai di 75 yang 4K A810 ya. Jadi bedanya itu dia punya chipsetnya itu Sony ya guys. Yang lain itu bukan ya. Ya mungkin ada harga lah ya, ada harga atau kualitas ya. Oke, nah, bentuknya seperti ini. Ini 70 tulisannya 70 4K Ultra HD guys. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Tuh, layarnya itu lebih lebar dibandingkan A510 guys. Ya, kalau kita bandingin tuh. Ini A510, ini A810. Layarnya lebih lebar ya. Oke. Kemudian di sisi samping sama ada tempat SD card sama kabel. Gitu. Terus ada tombol-tombolnya sama lah. Cuma beda ini lebih gede aja. Tuh, ada tombol-tombol di sini untuk nyeting. Untuk bahan sih ya udah jelas ya. Build quality-nya ya agak berat lah maksudnya. Plastik sih. Cuma kebanyakan juga semua plastik lah ya. Cuma plastik maksudnya plastik bagus gitu ya guys. Ini itu juga plastik bagus tapi juga tetap bagus kok. Tuh, masih oke lah. Oke. Ini semua termasuk yang bagus-bagus ya guys, karena memang harganya kan ya di atas sejutaan semua ya. Dapatnya apa aja sama lah ya. Kamera belakangnya terpisah dia. Oh iya, kamera belakangnya bisa kita buka lagi. Bentuknya kayak gimana sih? Kamera belakang, ini ada apanya nih? Stiker ya, stiker buat nempel di itu ya, kaca. Tuh kamera belakang semua mirip-mirip sih bentuknya. Kayak itu juga mirip kayak gini tuh kamera belakangnya. Kecil. Tuh. Kalau gede-gede juga nggak enak dilihatnya. Kecil bentuknya kayak gini. Oke. Kita lihat speknya ya guys. 75 A810 dashcam set. Frontnya 4K. Rearnya 4K tapi 2160 pixel. Rearnya HDR 1080 pixel. GPS Night Vision Sony Starfish. Tapi chipsetnya beda sama yang A510 ya, Starfish juga tapi beda kode ya. Dia ini 22IMX678 terbaru katanya itu. Menghadirkan rekaman berkualitas sinematik yang merekam setiap detail di jalan dengan kejernihan tingkat berikutnya. Ini sekali. Frame rate tinggi 60 fps per 25 fps menghasilkan gambar yang lebih halus secara efektif untuk mencegah terjadinya hasil yang buram. Penglihatan malam yang luar biasa, meningkatkan sensor aperture besar dan tambahan baru dari HDR. 4K A810 berjalan di atas dan di luar saat merekam di malam hari. Apa ini bahasanya begini? AI deteksi gerakan katanya. Dengan algoritma canggih yang menghitung jarak dan niat seseorang, A810 mengaktifkan perekaman ketika mengidentifikasi seseorang sebagai ancaman potensial. Harga online barang aja ya, 3799. Kalau full set berarti apa tuh? Sama memori. Kalau yang online itu cuma unitnya aja. Unit tok ya. Jadi kalian tuh harus beli ya guys. Jadi kalau di online tuh harga pasti kelihatannya, oh ini lebih murah banget. Lihat dulu deskripsinya. Jadi ada yang barangnya tok, ada yang orang kasih barang sama SD card, ada yang orang kasih sama pasang atau apa, ya mesti dilihat dulu. Jadi jangan langsung ngejudge di depan aja. Ini full setnya 4349 saat ini ya. Terus pasang itu kita sebut aja 4649 guys, sama pasang kita ya. Ini yang 4K apa enggak nih? Ayo lo, yang biasa ya. Oh jadi ini pakai hardware kit yang biasa itu, saya sama pasang itu 4649. Oke. Jadi kalau mau 4G nanti pokoknya ntar kontak ke kita di WhatsApp ya. Udah, biar cepat nih guys. Entah kalian bosan langsung lagi mana. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah
produk baru juga, namanya bukan produk baru maksudnya mereknya baru ya, mereknya dari Mirai guys. Ini Mirai Asuka itu adalah produsen untuk head unit Android. Dia sekarang mulai main Dashcam. Nah, ini 4K ya, mereka bilang ini 4K, lihat tuh, ini 4K, 3 kamera nih guys. Nah, bedanya dengan yang lain apa? Ini 3 kamera. 3 kamera apa aja? Ya, depan, belakang, sama dalam ya. Kita lihat ya bentuknya seperti apa guys. Bentar ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Tuh. Bahan apa? Bahan ya plastik juga. Bahan plastik nggak terlalu enteng tapi nggak berat. Nggak berat ya, maksudnya nggak enteng tapi nggak berat ya. Layarnya lebar tuh. Ini lensanya. Ini buat colokin kabelnya di bagian sini. Nah, tombol-tombolnya ada di bawah nih guys. Tuh, tombolnya ada di bawah. Bentuknya seperti ini. Ini untuk value-nya, untuk harganya dengan spek seperti itu oke punya. Ini harga di bawah 3 juta ya. Dia bilangnya 4K ya guys, speknya 4K nih. Kalau yang 70 aja speknya 4K di atas ini ya. Dapatnya apa aja? Dapatnya ya biasa kayak manual book gitu. Kemudian dapat biasa plastik untuk itu, untuk nempel di kaca. Ini juga sudah termasuk sama, dia kayak ada hardware kitnya nggak sih dah? Iya, dia udah termasuk hardware. Nah dia tuh dapatnya udah termasuk hardware kit guys. Jadi dia udah kayak paketan lah gitu ya. Nah kayak gini nih hardware kitnya nih. Ya. Kamera belakangnya, nah ini kamera belakangnya sedikit lebih besar dibandingkan merek-merek lain ya guys. Sedikit lebih besar, tapi ya nggak besar-besar banget juga. Bentuknya seperti itu. Build quality-nya ya oke lah. Build quality masih termasuk oke aja ya. Terus kan kalau bahan sih kayaknya masih sedikit di atas dia sih. Lingdu sama ini masih sedikit di atas dia ya bahannya. Kalau dari berat juga ini lebih berat dikit ya. Tapi bukan istilahnya bukan oh ini jelek banget, bukan. Ini bahan oke lah. Bahan oke ya saya bilangnya. Saya bacain speknya dulu guys. Mirai Dashcam, video resolusi Mirai Dashcam MV340T merupakan dashcam DVR resolusi. Wow, dia ngomongnya 5K loh di sini. 5K. 5K 4 depan 4. Oh. 3 kamera. Iya, maaf. Jadi gabungan ya guys. 5K itu gabungan. Depan itu 4K. Depan itu 4K 3840 pixel. Dalam itu 1080, belakang 1080 pixel. Dengan 3 channel lensa yang menghadap depan mobil, belakang mobil, dan interior kabin mobil. Mirai Vision Dashcam MV340T merupakan dashcam yang dilengkapi dengan teknologi Starlight Night Vision sehingga gambar rekaman yang diambil tetap terang di malam hari dan tidak glaring walaupun lensa terkena tembakan lampu sorot mobil. Lensa kamera depan yang bisa menangkap gambar 4K dan lensa kamera belakang serta lensa kamera kabin berkualitas Full HD. Fiturnya G-sensor yang didesain untuk mendeteksi guncangan. G-sensor semua ada lah. Semua dashcam yang tadi saya review ada G-sensornya. Ya oke. Jadi untuk kalian ini yang mencari juga kamera yang 3 channel, jadi interiornya ada kameranya juga, ya ini ya udah. Saat ini ya, nanti bakalan ada lagi sih harusnya merek lain yang 3 channel, tapi saat ini ya ini. Value for money ini juga kalau menurut saya ya, value for money karena dia harga online-nya adalah 2490. Harga di kita sama pasang itu saat ini nanti next time kita nggak usah ngomong lagi karena kan mungkin ada kenaikan harga atau penurunan harga. Pokoknya saat ini di kita sudah sama SD card 128 GB plus pasang adalah 2950, berarti di bawah 3 juta kira-kira kayak gitu. Jadi menurut saya value for money saat ini ya, maksudnya kalau mau yang kualitas lebih bagus ya biasanya 75 ya biasanya gitu. Semua pilihan ada di tangan Anda. Oke, jadi udah ya Dam ya. Kira-kira segitu. Saya akan rangkum di terakhir. Jadi harganya misalkan si Lingdu tipe apa, nanti kita ada gambarnya. Misalkan tipe D200
eh, gambarnya ini, harga tak 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 tak, nanti ada harganya, pokoknya ada harganya lah di ujung-ujung. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Sama satu lagi, di kita itu kan biasa ada ongkos pasang kayak saya bilang. Nah, kita itu saat ini sedang ada apa namanya, divisi home service keunggulannya itu. Jadi untuk wilayah Jabotabek ya kita belum bisa jauh keluar kota ya, Jabotabek lah, Jakarta dan sekitarnya kurang lebih ya. Itu kita bisa home service. Ada ongkos pasangnya nggak? Ada. Jadi misalkan sama seperti kalian pada saat beli barang datang ke kita ada ongkos pasang. Tapi bedanya kalau kita datang ke rumah Anda, kita tidak menambahkan lagi ongkos pasang. Kadang kan orang suka ada penambahan harga ya, misalkan kalau misalkan ongkos pasang ada biaya kunjungan berapa gitu ya. Kita udah nggak ada lagi. Kita ya ongkos pasang yang tok itu aja. Jadi Anda bisa duduk manis di rumah, telepon kita atau WhatsApp ke kita, kasih tahu alamat, kemudian kita atur jadwal, kita datang ke rumah Anda. Seperti itu. Pilihan juga ada di tangan Anda. Ya, bisa beli sama kita, bisa beli di luar. Tapi kalau misalkan beli barang di luar, otomatis kita nggak bisa datang ongkos pasang ke rumah. Gitu. Bisanya Anda datang ke workshop kita, ongkos pasang aja paling kayak gitu. Kira-kira kayak gitu guys. Oke, ya itulah pilihan-pilihan dashcam saat ini yang kita punya. Sebenarnya ada satu lagi sih. Sebenarnya ada satu lagi guys. Kartusnya coklat. Harganya di atas 75 ya, ayo apa? Itu ada sebelum 75 datang ke Indonesia, ya kan? Ya tapi itu next ya, kita bahas di next video aja. Oke. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, biasa WhatsApp di nomor yang ada di video ini atau DM Instagram kita juga ada di video ini. Ya udah, kira-kira seperti itu. Kita nge-review asal-asal, maksudnya bukan asal-asal. Ngomong asal sekedarnya aja karena saya nggak biasa nge-review juga. Jadi buat kalian bisa biar ada pilihan lah. Daripada banyak bicara, saya udahan sampai di sini. Mau makan. See you next time. Bye bye.